Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Segala puji bagi Allah yang dengan memuja dan memujinya Allah tambahkan nikmat-nikmatnya. Jika kita memuja Allah dengan kesehatan kita dengan rajin ibadat, Allah akan tambahkan kesempatan kita beribadat di bulan-bulan dan di tahun dan dipanjangkan umur dalam kesehatan taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak nikmat yang tidak mungkinlah tidak mungkin kita hitung nikmat Allah yang lain. Jika kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Selanjutnya selawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah pola pikir manusia yang jahiliyah, yang bandar keras kepala tak mau menerima kebenaran, sehingga kita dapat menerima kebenaran akibat adanya akhlak dan keteladanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menjadi pahlawan kita di yaumil qiyamah, yang mana beliau akan memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya yang taat pada Allah dan Nabi-Nya. Maka semoga kita mendapatkan syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ada suatu hal yang sangat penting kita perhatikan di bulan Ramadan, jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Kam min sha'ibin laisa lahu min siyamihi. Betapa banyak orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala puasanya, namun mereka akan mendapatkan yu'wa atas, lapar dan haus. Lapar dan haus saja. Kenapa? Mereka tidak menegah 5 hal yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailimi. Khamsun, yang bunyinya khamsun yuftirna sha'ib. Dari 5 perkara yang yuftirna sha'ib. Kata ulama, yuftirna bimakna yuhbitna ajra, yaitu dihapuskan pahala, wa yubtilna sawab, dan dibatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-kizbu, berdusta. Terkadang karena keenakan berbicara untuk mudah dipuji orang lain, kita berdusta. Misalkan seseorang punya mobil yang mewah. Mobil siapa? Katanya mobil sendiri, padahal mobil rental. Untuk menciptakan suatu kemegahan pada dirinya ataupun hujah kita kemegahan dipuji sama orang, dia berdusta. Dan banyak hal kedustaan yang terjadi. Karena dusta pertama akan menimbulkan dusta yang kedua. Maka jauhi kedustaan supaya enggak terjadi dusta yang selanjutnya. Karena al-kizbu ra'sul dzunub. Karena dusta itu merupakan kepalanya dosa. Maka janganlah sekali-sekali kita untuk menghibur orang lain ataupun mencari kemegahan diri dengan cara berdusta kepada orang lain. Karena dapat mendapatkan dosa dan juga membatalkan pahala puasa. Yang kedua yaitu al-ghibah. Ghibah yaitu mengumpat, menyebutkan saudaranya dengan sesuatu bima yukrihu, dengan sesuatu yang dibencinya, walaupun tasadikan, walaupun engkau tersebut mengucapkan suatu hal yang benar. Misalkan ada orang yang buta atau ada orang yang pincang berjalannya, sudah datang orang yang pincang, maka kita seolah-olah sudah menyakiti, walaupun di depan ataupun di belakang. Maka kita sama dengan kita mengumpat, membar kejelekan orang lain. Maka itu hanya membatalkan pahala puasa, tidak bisa menaikkan derajat kita di mata manusia. Bukan kita dikatakan hebat sudah membuka aib. Alhamdulillah. Bahkan dengan membuka aib, Allah akan buka aib kita. Maka tutuplah jalan-jalan menghibah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sering duduk sama orang-orang yang tak menghibah. Karena suatu saat dengan kita duduk bersama orang yang berghibah, mungkin kita akan terpancing atau mendengarkan ghibah. Nauzubillah, itu akan batalkan pahala puasa. Yang ketiga yaitu namimah. Namimah yaitu mengadu domba. Naqlul kalam, arti namimah naqlul kalam biqasdin iqa'ul fitnah, dengan tujuan untuk menyebarkan fitnah. Ada seseorang tidak bertikai gara-gara kita menyebarkan suatu hal yang tidak benar, sehingga terjadilah adu domba dari dua pihak atau dua golongan.
maka janganlah kita menjadi racun di antara dua golongan atau racun dari dua persahabatan akibat perkataan kita. Karena hal tersebut dapat membatalkan pahala puasa. Yang keempat yaitu nadru bisyahwa. Arti nadru bisyahwa yatalazzat binadri, iaitu dia menikmati dengan pandangannya. Banyak kita lihat di pagi berpuasa, di siang berpuasa, di sore hari berjalan-jalan, itu membeli kuih lalu memandang orang yang membeli kuihnya dengan pandangan yang menikmati, yaitu nadru bisyahwa, sehingga membangkitkan syahwat, maka itu dapat membatalkan pahala puasa. Maka rugilah kita hanya mendapatkan haus dan lapar ketika berpuasa, tidak mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu yamin kazibah, bersumpah dengan berdusta. Banyak kita lihat di pasaran ketika orang berjualan, padahal harganya murah, tapi beliau bersumpah demi Allah, bahkan lagi bawa-bawa nama Allah, demi laku barang dagangannya. Nauzubillah, hal tersebut sangat hina dan sangat tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bawa-bawa nama Allah, bersumpah lagi palsu. Setelah dapat dosa, pahala puasa tidak didapatkan. Nauzubillah. Plus dapat dosa dan dapat dihapuskan semua pahala puasanya. Nauzubillah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang lebih dari Allah, yang kurang dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.